Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bertemu kembali di dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan saat ini saya berharap kita bersemua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai tanggung jawab tugas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang selalu memelihara akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas hari Tuhan yang baru. Kami akan memulai segenap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini bisa kami pahami dan mengerti dengan baik. Roh-roh dan kuasa jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mematahkannya, sehingga kami benar-benar bisa memahami firman Tuhan. Terlebih dari itu, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini tersedia bagi kita terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Imamat 22 ayat yang ke-32, dan dari Lukas 6 ayat yang ke-46. Saya akan membacakan bagi kita semua. Imamat 22 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Lukas 6 ayat yang ke-46, Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dengar dan lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kokohnya sebuah bangunan sangat bergantung pada kualitas fondasinya. Jika kita menanam fondasi semakin dalam, maka bagian di atasnya akan kokoh. Apabila jika kita menggunakan batu bermutu yang baik, itu akan menambah kokoh gedung di atasnya. Seperti firman Tuhan hari ini berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memperhadapkan kepada kita 2 kategori manusia, yakni orang yang bijaksana dan orang yang kurang bijaksana. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama mendengar firman Tuhan, dan kesamaan itu diibaratkan sebagai hal mendirikan suatu rumah. Perbedaan dari keduanya adalah orang yang bijaksana melakukan firman Tuhan yang sudah didengarnya, sedangkan orang yang kurang bijaksana tidak melakukan firman yang sudah didengarnya. Tuhan Yesus menunjukkan perbedaan itu pada perbedaan fondamen atau dasar di mana kedua rumah itu didirikan. Orang yang melakukan firman Tuhan diibaratkan sebagai orang yang menggali tanah
dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah yang didirikannya itu di atas batu. Sedangkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan diibaratkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dengan demikian, seseorang yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi sayangnya ia tidak melakukan firman Tuhan itu. Ia bukannya tidak tahu, tetapi tidak mau tahu atau mengacuhkannya. Dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita akan adanya angin, hujan, banjir, dan bahkan air bah yang pada suatu waktu akan menimpa rumah yang berdiri di atas bumi ini. Ini berarti selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan tetap selalu beroleh waktu untuk bertemu dengan berbagai kenyataan yang mengganggu dan dapat menggoyahkan kenyamanan hidup kita. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal itu menjadi tidak ada bagi kita. Namun, karena kasih-Nya kepada orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, Tuhan Yesus memperingatkan akan adanya keadaan bahaya itu sekaligus menyingkapkan rahasia bagaimana kita dapat melaluinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah betapa baiknya Tuhan itu. Ia menyampaikan kepada kita bagaimana kita dapat bertahan hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini. Betapa Tuhan kita, Yesus Kristus, menginginkan kita menjadi orang-orang yang tetap tegak berdiri dan kokoh saat hujan, angin, banjir, dan air bah menerpa kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita mengalami kejatuhan dan menjadi rusak. Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki daya tahan dan bukannya tidak berdaya di dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus ingin kita dapat melewati segala persoalan hidup kita dengan berkemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya kita membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi lakukanlah apa yang sudah dibaca dan didengarkan itu. Terlebih dari itu, jagalah kekudusan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan mencemarkan nama Tuhan melalui kata-kata dan perilaku kita di dunia ini, sebab orang percaya merupakan orang yang dikuduskan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Seperti firman Tuhan hari ini dari Imamat 22 ayat yang ke-32 mengatakan, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Kudus memiliki arti yang terpisah atau dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal duniawi. Seperti yang terdapat di dalam surat Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Engkau kuduskan Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi terlebih dari itu kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami memohon Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jamah penyakitnya, yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan rumah tangganya, dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun yang menjadi masalahnya, biarlah Tuhan yang ikut campur di dalamnya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberikan solusi dari segala masalah yang mereka hadapi.
Terima kasih ya Bapa. Segala tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami memohon Engkau mengawali segenap jejak langkah kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat menjalani dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.